Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Sonovika dengan NIM 34022100502. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai bab sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Mengapa sih kita harus menggunakan DSS? Karena manfaat yang didapat adalah keputusan yang berkualitas, meningkatkan komunikasi, cost reduction, peningkatan produktivitas, penghematan waktu, dan peningkatan kepuasan karyawan dan pelanggan. Alasan mengapa DSS itu sangat dibutuhkan karena satu, ekonomi tidak stabil, kesulitan untuk mendeteksi sasaran bisnis yang beragam, meningkatkan kompetisi, electronic commerce, sistem yang ada tidak mendukung pengambilan keputusan, Departemen IS terlalu sibuk, kebutuhan akan analisis khusus, kebutuhan informasi yang akurat, kebutuhan informasi yang baru dan tepat waktu, penghematan biaya, dan end user come penting. Pada konsep DSS ini terdapat sistem pendukung keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS. Keputusan-keputusan yang dibuat untuk memecahkan masalah dalam usaha memecahkan suatu masalah, pemecahan masalah mungkin membuat banyak keputusan. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dita Triana Rehata dengan NIM 34022100507, kelas manajemen reguler O. Nah, materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis keputusan menurut Simon. Yang pertama yaitu keputusan terprogram, bersifat berulang dan rutin. Sampai pada batas hingga suatu prosedur pasti telah dibuat untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan dengan de novo atau sebagai sesuatu yang baru tiap kali terjadi. Nah, apa sih contoh dari keputusan terprogram? Contoh keputusan terprogram dapat meliputi proses penggajian karyawan, pemesanan bahan baku secara rutin, dan pemrosesan klaim asuransi. Nah, yang kedua yaitu keputusan tak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur, dan jarang konsekuen. Tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum pernah ada sebelumnya, atau sifat dan struktur persisnya tidak terlihat atau rumit karena penting sehingga memerlukan perlakuan khusus. Tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Simon. Yang pertama, kegiatan intelijen, memahami lingkungan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Yang kedua yaitu kegiatan merancang, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif. Yang ketiga yaitu kegiatan memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang keempat, kegiatan menelaah, menilai pilihan-pilihan yang lalu. 4 tahapan Simon ini berhubungan dengan langkah-langkah pendekatan sistem. Perkenalkan, nama saya Wildani Sarama Putri dengan NIM 34022100517 dari kelas manajemen reguler O. Pada slide ini kita melihat dua pendekatan utama dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan Simon dan pendekatan sistem. Yang pertama ada pendekatan Simon. Dalam pendekatan Simon terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama ada kegiatan intelijen. Dalam tahap ini kita mengidentifikasi masalah yang membutuhkan keputusan. Dan yang kedua ada kegiatan merancang. Di sini kita mengembangkan berbagai alternatif solusi untuk masalah tersebut. Yang ketiga ada kegiatan memilih. Di sini kita memilih solusi terbaik dari alternatif yang ada. Dan yang terakhir ada kegiatan menelaah, yaitu mengevaluasi hasil keputusan dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan. Yang kedua yaitu pendekatan sistem. Dalam pendekatan sistem ada sistem ke subsistem, yaitu memecah sistem menjadi bagian kecil untuk analisis mendetail. Dan yang kedua, menganalisa sistem, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif solusi. Yang ketiga yaitu memilih solusi terbaik yang paling optimal. Dan yang terakhir yaitu menerapkan solusi dan membuat tindak lanjutan. Diciptakannya istilah DSS. Istilah Decision Support System diciptakan oleh Profesor G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton.
sebagai kerangka kerja untuk mendukung aplikasi komputer dalam pengambilan keputusan manajemen. DSS membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Jenis-jenis DSS menurut Alter. Jenis DSS berdasarkan tingkat dukungan-dukungan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, mengambil elemen-elemen informasi, memungkinkan manajer mendapatkan data spesifik dari database seperti angka penjualan. Yang kedua, menganalisis seluruh file, digunakan untuk menganalisis laporan khusus dari data persediaan seperti laporan gaji bulanan. Jenis DSS ini diurutkan dari yang paling sederhana hingga yang kompleks, menunjukkan bagaimana DSS mendukung berbagai tingkat pengambilan keputusan manajemen. Nama saya Aisyah Aula Bilqis dengan NIM 34022210534. 3. Menyiapkan laporan dari berbagai file. Contoh laporan seperti itu adalah perhitungan rugi laba dan analisis penjualan produk menurut pelanggan. Ketiga, jenis pertama DSS ini memberikan dukungan dalam bentuk laporan khusus sebagai jawaban atas database query dan laporan periode. 3 jenis terakhir DSS ini melibatkan penggunaan model matematika. 4. Memperkirakan akibat keputusan. Mungkin manajer memasukkan suatu harga ke dalam model penentuan harga untuk melihat dampaknya pada laba bersih. Misalkan, Anda menurunkan harga menjadi 25.000, maka laba bersih akan naik sebesar 5 juta. Modal tersebut tidak dapat menentukan apakah 25.000 merupakan harga terbaik, hanya menentukan apa yang mungkin terjadi jika keputusan itu dibuat. 5. Menjelaskan keputusan. Misalnya, seorang manajer manufaktur memastikan data yang menjelaskan pabrik dan peralatannya, dan suatu model pemrograman intern menentukan tata letak yang paling efisien. 6. Membuat keputusan untuk manajer. Contoh suatu model komputer yang menentukan premi asuransi. Operator entry data mengetik data seperti pria di bawah 25 tahun, namanya, dan lain-lain. Kemudian komputer menghitung preminya. Manajemen perusahaan asuransi tersebut sangat yakin pada model tersebut, sehingga mereka membiarkan membuat keputusan-keputusan tertentu. Penggunaan sistem pendukung keputusan. Penggunaan DSS melibatkan proses pemodelan analisis yang interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Fiadila dengan NIM 34022100505. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Adapun tujuan DSS, yaitu yang pertama membantu manajemen membuat keputusan untuk memecahkan masalah terstruktur. Yang kedua yaitu mendukung penilaian manajer, bukan untuk mencoba menggantikannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. DSS berfokus pada masalah-masalah semi terstruktur. Adapun masalah terstruktur akan dipecahkan oleh solusi komputer. Yang kedua, ada masalah semi terstruktur akan dipecahkan oleh solusi manajer dan komputer DSS. Yang ketiga, masalah tak terstruktur. Masalah ini solusinya yaitu akan dipecahkan oleh manajemen. Selanjutnya, model DSS. Model DSS itu terdiri dari 3 perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak penulis laporan, dan yang kedua yaitu model matematika, dan yang ketiga yaitu groupware. Perangkat lunak penulisan laporan yaitu menghasilkan laporan periodik maupun khusus. Laporan periodik itu sendiri disiapkan sesuai dengan jadwal dan biasanya dihasilkan oleh perangkat lunak yang dikodekan dalam suatu bahasa prosedural seperti COBOL dan sebagainya. Laporan khusus disiapkan sebagai jawaban atas kebutuhan informasi yang tidak terduga dan berbentuk database query oleh pemakai yang menggunakan query language di DBMS. Halo, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Teksabudin dengan NIM 34022100503. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali mengenai materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu tentang
sistem pengambilan keputusan. Berikut adalah penjelasannya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi apa yang telah dipaparkan. Lanjut ke model matematika. Nah, dalam model matematika ini, sistem keputusan dihasilkan dari informasi sebagai hasil simulasi dari berbagai aspek operasi aritmetika maupun logika. Jadi, keputusan ini diambil daripada hasil kalkulasi atau hitung-hitungan secara matematika. Artinya, ini tidak sembarangan dan harus tahu analisisnya seperti apa dengan berbagai rumus yang digunakan. Kemudian yaitu groupware. Nah, dalam groupware ini memungkinkan beberapa pemecahan masalah bekerja sama sebagai satu kelompok untuk mencapai solusi. Mungkin pemecahan masalah itu mewakili suatu komite atau tim project. Para anggota kelompok saling berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui groupware. Yang artinya tiap individu dalam suatu kelompok itu saling berkolaborasi dan juga berkomunikasi dengan baik. Nah, lanjut, ini merupakan model decision support system yang dimana dalam aliran data ini sudah jelas. Yang pertama ada garis dengan keterangan data, garis lurus tanpa putus-putus, kemudian ada komunikasi dengan garis titik-titik dengan arah panahnya, dan informasi dengan garis terputus namun agak sedikit panjang ya. Nah, ini berisikan bertanda informasi. Nah, lanjut kepada komponen decision support system. Nah, yang pertama yaitu ada data management. Data management yaitu termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut dengan database management system atau DBMS. Yang kemudian nomor 2 itu model management. Nah, model ini melibatkan model financial, statistical, manajemen science atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitik dan manajemen software yang diperlukan. Kemudian yang nomor 3 itu communication, yaitu dialogue subsystem. Nah, user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah kepada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka atau user interface. Nah, yang keempat itu knowledge management. Nah, knowledge management ini subsistem ini dapat mendukung subsistem atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Yang artinya subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau berintak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Oke, mungkin itu. Kemudian lanjut kepada sistem pendukung keputusan kelompok. Nah, sudah merupakan suatu kenyataan bahwa manajer jarang memecahkan masalah sendirian. Yang artinya semua tim dapat berkolaborasi. Nah, komite, tim proyek, dan gugus tugas yang ada dalam banyak perusahaan merupakan contoh pendekatan kelompok untuk pemecahan masalah. Lanjut, pengaturan lingkup GDSS. Nah, Group Decision Support System. Nah, yang pertama itu ada ruang keputusan, pengaturan untuk rapat kelompok. Yang kedua itu jaringan keputusan setempat. Jika kelompok kecil dan tidak mungkin bertemu secara berulang dapat digunakan LAN gitu. Yang ketiga itu pertemuan legislatif. Jika kelompok terlalu besar, pertemuan legislatif diperlukan. Nah, yang keempat itu konferensi bermedia komputer, dapat menggunakan konferensi komputer atau konferensi video. Mungkin kalau saat ini itu menggunakan Zoom. Nah, itulah mungkin demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.